俺の進路を塞ぐんじゃ。誰の許可やってこの辺な。Melanjutkan film pertama, cerita diawali dengan memperlihatkan PA dan anak buahnya yang sedang dipukuli geng lain bernama Valhalla. Di mana salah satu orang terkuat dari Valhalla yang bernama Kazutora sangat membenci geng Tokyo Manji, seolah tidak memiliki hati nurani. PA pun tidak dapat berbuat banyak saat seragamnya diambil. Meski pasrah diperlakukan seperti itu, ia tentu saja tak terima saat melihat seragam kebanggaannya dipaksa dibakar. Sehingga PA mengambil sebatang besi dan menusuk salah seorang musuh. Kisah akan tetap berfokus pada Takemichi yang diketahui dapat melakukan perjalanan waktu dengan fakta bahwa Hina alias mantan kekasihnya sudah terselamatkan. Mereka akhir-akhir ini jadi sering bertukar kabar, bahkan sudah ada janji untuk ketemuan. Namun karena sudah lama tidak bertemu, keduanya jadi canggung satu sama lain. Dalam perjalanan itulah Takemichi pun menyadari satu hal, bahwa Hina sebenarnya juga masih memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Setibanya mereka di sebuah taman, ia diingatkan terkait tempat tersebut yang ternyata menyimpan kenangan buruk bagi Hina. Karena di sanalah tempat terakhir mereka menjalin hubungan. Mendengar hal itu, sontak membuat Takemichi keheranan, karena seingatnya Hinalah orang yang telah mengakhiri hubungan mereka. Sesaat setelah menenangkan diri, Takemichi mencari keberadaan Hina yang tidak ada di area sebelumnya. Saat akan mengecek parkiran, Takemichi berpapasan dengan pria bernama Hanma, yang saat itu sedang menggerutu akibat kecewa karena Takemichi tidak menemani Hina. Tanpa mempedulikan hal itu, Takemichi pun melanjutkan pencarian dan melihat Hina sudah menunggu di dalam mobil. Namun hal tak terduga terjadi saat ada mobil hitam melaju kencang tepat ke arahnya. Melihat Hina terjebak, Takemichi yang panik pun langsung memecahkan kaca mobil untuk mengeluarkan Hina. Tetapi setelah semua yang telah dia lakukan, Takemichi pun pada akhirnya tetap kehilangan Hina. Itu berarti ada hal lain yang harus diselesaikan. Sehingga demi menyelamatkan gadis yang dicintainya, Takemichi harus kembali ke masa lalu. Dia menemui Naoto untuk memberitahu terkait rencananya, yang kali ini ingin jadi ketua geng Tokyo Manji. Karena hanya dengan cara seperti itulah, mungkin Hina di masa depan dapat terselamatkan. Tidak langsung berjabat tangan untuk kembali ke masa lalu, Naoto dan Takemichi menemui Draken terlebih dahulu, yang kini ditetapkan sebagai terpidana mati akibat dijebak oleh Kisaki. Dengan fakta bahwa selamatnya Draken tidak mengubah nasib Hina, mereka pun lekas bertanya terkait apa alasannya geng Tokyo Manji berubah jadi organisasi jahat. Draken memberitahu jika semua ini adalah ulah Kisaki, dan ia menyesal karena telah gagal menghabisinya. Setelah Kisaki diketahui sebagai faktor utama dari kekacauan, Naoto pun setuju pada keputusan Takemichi yang akan berjuang demi memperbaiki semuanya. Sekembalinya Takemichi ke masa lalu, ia bertemu lagi dengan Maiki yang langsung mengajaknya pergi untuk mengikuti rapat pelantikan karena Kapten Divisi 3, yaitu PA, kini dipenjara akibat aksi penusukan yang ia lakukan. Bukan hanya sekedar rapat pelantikan, ternyata ini juga menyangkut rencana perang menghadapi Valhalla untuk membalaskan dendam. Karena geng itu jauh lebih besar daripada Tokyo Manji, Maiki saat ini merekrut Kisaki dari Mobius, begitu juga anak buahnya. Sehingga Takemichi pun menentang hal tersebut dan lalu melakukan hal nekat dengan memukul Kisaki. Takemichi pun seketika jadi sorotan karena memukul Kisaki.
Tiba-tiba datang pria bernama Baji, yang merupakan ketua dari Divisi 1, memulai keributan dengan menghajar mantan anggota Mobius yang baru saja bergabung. Tujuan Baji datang bukan sekedar membuat keributan. Ia ingin memberitahu Mikey jika dirinya akan keluar dan bergabung dengan Valhalla. Entah apa alasan Baji melakukannya. Namun yang pasti, mulai saat ini Baji menganggap Tokyo Manji sebagai musuh. Setelah rapat terakhir, Mikey memberitahu Takemichi terkait geng Tokyo Manji yang didirikan oleh 5 orang, yaitu Mikey, Draken, Mitsuya, PA, dan satu lagi adalah Baji. Ia berharap dapat membawa Baji kembali dari Valhalla, karena meski Baji sulit diatur, ia tetap merupakan pondasi yang mendirikan Tokyo Manji. Mendengar hal itu, Takemichi pun mengajukan permohonan. Andai kata dirinya nanti berhasil membawa Baji, ia ingin Kisaki dikeluarkan, karena kedepannya sosok itu akan memperburuk keadaan. Mikey yang juga sebenarnya sadar bahwa Kisaki berbahaya pun menyetujui keinginan Takemichi, dengan syarat harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Saat akan pergi, Takemichi menemukan kantung jimat kecil yang di dalamnya terdapat foto para pendiri geng Tokyo Manji. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mikey sebelumnya, dalam foto itu terlihat ada 6 orang anggota pendiri Tokyo Manji yang entah siapa sosok ke-6 tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun, Takemichi mulai mencari informasi terkait Valhalla. Ia diberitahu bahwa geng tersebut tidak diketahui siapa pemimpinnya. Sejauh yang diketahui, hanya Hanma dan Kazutora yang merupakan sosok terkuat di Valhalla. Meski temannya menyarankan agar Takemichi tidak pergi karena khawatir, Takemichi yang ingin mengubah masa depan tetap memutuskan ikut meski sudah tahu resikonya. Sesampainya di markas Valhalla, Takemichi yang baru datang pun kebetulan melihat salah seorang anggota Tokyo Manji sedang dihajar habis-habisan oleh Baji. Di mana hal itu merupakan salah satu syarat jika ingin menjadi anggota Valhalla demi membuktikan loyalitas. Merasa dikhianati, Takemichi pun mengingatkan terkait Mikey yang mengharapkannya kembali. Di sana Baji malah mengungkit kisah lama terkait pengkhianatan seorang pendiri ke-6, yaitu Kazutora. Sehingga kasus yang terjadi sekarang dianggap hal yang lumrah, karena ia bukan satu-satunya pengkhianat geng tersebut. 2 tahun lalu, tepatnya saat menjelang hari ulang tahun Mikey, Kazutora ingin memberikan hadiah spesial dan mengajak Baji untuk mencuri sepeda motor. Sehingga tepat di tengah malam, mereka langsung melancarkan aksi tersebut. Saat mereka tinggal membawa kabur motor, si pemilik bengkel yang ternyata adalah kakak Mikey pun tak sengaja memergoki mereka. Kazutora yang belum menyadari jika pria itu adalah kakak Mikey, berlari dari arah belakang dan menyerangnya menggunakan batang besi, sehingga kakak Mikey pun tewas akibat serangan tersebut. Kazutora yang merasa tidak bersalah atas perbuatannya malah menyalahkan Mikey, karena alasan ia berbuat sejauh itu adalah demi dirinya. Dan sejak saat itu jugalah Kazutora sangat membenci Tokyo Manji, apalagi setelah dirinya dipenjara. Setelah Baji resmi menjadi anggota Valhalla, Kazutora ingin Takemichi menyampaikan pesan pada Mikey terkait waktu dan tempat di mana mereka akan berperang. Keesokan harinya, Takemichi secara kebetulan bertemu dengan orang yang sebelumnya dihajar oleh Baji, bernama Chifuyu. Di sana ia bercerita terkait Baji yang mustahil pindah ke geng Valhalla tanpa suatu alasan. Demi mencari tahu alasannya, Chifuyu mengajak Takemichi kembali ke Valhalla untuk menanyai Baji secara langsung. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung menanyai Baji di depan semua anggota Valhalla. Tetapi, alhasil Takemichi dan Chifuyu pun pulang dalam kondisi babak belur. Takemichi pun semakin penasaran siapa sosok ketua Valhalla yang sebenarnya.
Ia kemudian diberitahu oleh Chifuyu bahwa sosok tersebut memang misterius dan besar kemungkinan hanya Hanma dan Kazutora yang mengetahuinya. Sehingga untuk menggali informasi lebih dalam, mereka pun lekas pergi menemui Kiyomasa. Karena kebanyakan temannya telah bergabung dengan geng tersebut. Karena terus diberi pertanyaan, Kiyomasa pun akhirnya jujur terkait dirinya yang sempat bertemu dengan Kisaki. Ia mengaku bahwa pada waktu itu dirinya dijanjikan kekuasaan atas Mobius jika berhasil menghabisi Draken, sehingga ia jelas tertarik. Namun usaha yang dilakukannya gagal akibat ulah Takemichi. Tidak sendirian, pada waktu itu Kisaki ditemani oleh Hanma. Dari situlah terungkap bahwa keduanya ternyata saling terhubung satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Takemichi pun buru-buru pergi untuk menemui Naoto. Sekembalinya ke masa depan, Takemichi menemui Draken untuk bertanya perihal siapa pimpinan Valhalla yang sebenarnya, di mana jawaban yang didapat sangat membuat Takemichi terkejut, karena ternyata Maiki sendirilah orang yang telah membentuk geng Valhalla. Dan pada perang di malam Halloween, untuk pertama kalinya geng Tokyo Manji kalah. Hal itu terjadi akibat Maiki menghabisi Kazutora. Pada waktu itu, Maiki tidak ditangkap oleh polisi karena Kisaki telah menyiapkan umpan sebagai pengganti. Karena Tokyo Manji sudah kalah telak, Kisaki pun diangkat menjadi pimpinan Tokyo Manji, dengan Hanma sebagai wakilnya. Sedangkan Maiki kembali menguasai Valhalla, dan disitulah organisasi kejahatan besar mulai terbentuk. Dengan fakta bahwa kekalahan Tokyo Manji adalah awal dari kehancuran, Takemichi ingin kembali lagi ke masa lalu demi mencegah Maiki menghabisi Kazutora. Sekembalinya ke masa lalu, Takemichi pergi ke tempat Kisaki berada untuk memberi peringatan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam untuk mencegah rencana jahatnya di Tokyo Manji. Bersamaan dengan itu, datang puluhan anggota Valhalla yang kemunculannya tidak diduga-duga. Entah hanya sekedar drama yang dibuat oleh Kisaki atau bukan, Takemichi pun dibuat keheranan. Apalagi saat Kisaki justru menolongnya dan menyarankan agar ia segera pergi dari tempat tersebut. Setelah ketegangan berakhir, Takemichi pun lekas menemui Chifuyu untuk menceritakan kejadian sebelumnya, termasuk beberapa hal yang akan terjadi pada perang nanti. Meski Chifuyu tidak sepenuhnya mengerti apa yang Takemichi katakan, ia tetap percaya dan memberikan dukungan. Hingga keesokan harinya, mereka kembali menemui Baji untuk mengingatkannya bahwa Maiki masih berharap Baji kembali. Tetapi Takemichi kembali dibuat babak belur oleh Baji. Meski demikian, ia tetap berusaha bangkit dan mengingatkan satu hal penting, yaitu agar Baji jangan sampai mati pada perang nanti. Hal itu bukan tanpa alasan, karena jika Baji mati, Maiki akan terpuruk akibat kehilangan salah satu orang yang ia anggap sebagai keluarga. Karena Takemichi gagal membujuk Baji, Maiki pun langsung mengadakan rapat dadakan untuk membahas rencana perang menghadapi Valhalla. Karena berat jika harus menghadapi Baji yang notabene adalah teman dekatnya sendiri, Maiki memutuskan agar mereka fokus menghancurkan geng Valhalla demi membawa kembali Baji ke Tokyo Manji. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Berlokasi di sebuah area parkiran mobil terbengkalai. Perang antara Tokyo Manji dan Valhalla pun akan disaksikan langsung oleh perwakilan dari geng besar lain, karena perang ini akan menentukan nasib geng Tokyo Manji ke depannya. Sebelum perang dimulai, Draken mengajukan satu permintaan kepada Kazutora. Andai kata Tokyo Manji menang pada perang ini, ia ingin Baji dikembalikan, karena memang itulah tujuan utama mereka. Setelah kedua belah pihak sepakat, perang antara kedua geng pun langsung dimulai saat itu juga.
Di tengah pertarungan yang berlangsung alot, satu persatu anggota Tokyo Manji mulai berjatuhan akibat minimnya kekuatan tempur. Dalam situasi tersebut, Takemichi berusaha memacu semangat para anggota dengan menunjukkan tekadnya yang kuat meski dirinya berada dalam kondisi terpuruk. Hal itu secara tidak langsung membuat mereka kembali bersemangat. Tak lama kemudian datang sosok yang tidak diduga kemunculannya, yaitu Mitsuya. Hadirnya sosok ini tentu menjadi tambahan kekuatan bagi Tokyo Manji untuk berusaha membalikan keadaan. Sementara itu, Draken sibuk menghadapi Hanma. Dan Maiki sendiri mengincar Kazutora untuk menentukan pihak mana yang akan memenangkan peperangan ini. Di tengah situasi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Maiki harus menghadapi dua bawahan Kazutora yang menghadangnya. Hingga pada akhirnya, Maiki pun seketika tumbang setelah Kazutora menghantam bagian kepalanya. Di tengah kebahagiaan Kazutora yang menganggap Valhalla sudah menang, ia memerintahkan bawahannya untuk menahan Maiki agar bisa dihabisi. Namun Maiki masih sadar dan masih mampu melancarkan serangan kepada Kazutora. Meski berhasil membalikan keadaan, Maiki seketika terduduk lemas dan membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Kisaki untuk melancarkan rencananya, yaitu berpura-pura melindungi Maiki demi mendapatkan kepercayaan dari Draken dan para anggota Tokyo Manji. Takemichi pun menyadari bahwa Kisaki melakukan hal itu untuk menaikkan pangkatnya di Tokyo Manji. Takemichi berusaha memberitahu kebusukan Kisaki kepada yang lain. Namun, upaya yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Di tengah situasi seperti ini, Baji yang ternyata mengincar Kisaki untuk dihabisi justru menimbulkan kesalahpahaman karena Takemichi mengira bahwa Baji sedang mengincar Maiki. Karena Baji ketahuan berkhianat, Kisaki yang memang memiliki keterkaitan dengan Valhalla pun meminta Kazutora menebus kesalahannya karena telah merekrut Baji. Sementara itu, Baji mulai menunjukkan sisi baiknya dengan meminta Takemichi dan Chifuyu agar melindungi Maiki sampai ia menyelesaikan tujuannya. Setelah menumbangkan para anggota Valhalla lainnya, Baji akhirnya tinggal menghadapi Kisaki yang sebenarnya minim dalam kemampuan bertarung. Namun sebelum semuanya selesai, Baji tiba-tiba tumbang setelah Kazutora menikamnya dari belakang. Sontak kejadian tersebut membuat semua orang panik dan menganggap perang ini sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Maiki yang tidak terima dengan kondisi Baji pun kehilangan kendali atas dirinya. Dia mengamuk dan menghajar Kazutora tanpa memberikan kesempatan untuk melawan. Semua orang langsung terdiam melihat kejadian itu, termasuk Takemichi yang tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Baji yang ternyata masih hidup memohon agar Maiki memaafkan Kazutora. Ia bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar kematiannya tidak menimbulkan dendam di antara mereka. Meski demikian, Kazutora tetap merasa bersalah dan justru meminta Maiki untuk menghabisinya saja. Hal tersebut membuat Maiki semakin sulit berpikir jernih dan kembali menghajarnya. Takemichi yang tidak ingin pengorbanan Baji menjadi sia-sia pun mempertegas alasan di balik tindakan Baji, bahwa semua yang dilakukan Baji semata-mata agar para pendiri Tokyo Manji bisa kembali bersatu. Beruntung, Takemichi berhasil meluluhkan hati Maiki yang perlahan mulai mengikhlaskan kematian Baji. Berkat usaha nekat Takemichi, nyawa Kazutora pun berhasil diselamatkan.
meski pada akhirnya ia tetap harus mendekam di penjara. Demi mencapai tujuannya, yaitu menjadi pemimpin geng Tokyo Manji, Takemichi akhirnya memutuskan hubungan percintaannya dengan Hina. Keputusan itu ia ambil bukan karena dia sudah tidak memiliki perasaan, melainkan karena ia sadar bahwa selama Hina masih berada di dekatnya, gadis itu akan terus berada dalam bahaya. これからもっといろんなひどい俺ずっとひなのことが幸せになって Beberapa hari setelah kejadian perang tersebut, Takemichi pun resmi dilantik menjadi kapten divisi 1, menggantikan posisi Baji yang telah tiada. Pelantikan itu menjadi momen penting, karena untuk pertama kalinya, Takemichi benar-benar berdiri di posisi yang memiliki pengaruh besar dalam geng Tokyo Manji. Meski berat memikul tanggung jawab tersebut, Takemichi menyadari bahwa inilah langkah awal yang harus ia tempuh jika ingin mengubah masa depan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur, apapun resiko yang harus dihadapi ke depannya. Dan disinilah perjalanan Takemichi untuk mengubah masa depan benar-benar dimulai.